udah masuk ke parkiran, masih di mobil pun saya udah manggil satpam. Pak, gitu. Dada saya sakit, dada saya. Mereka udah pada berdiri kan. Ini mobil taruh mana? Saya kunci pintu. Nah, baru saya duduk di kursi roda sama Pak Satpam. Dan sempat beberapa detik, bukan detik ya, lumayan lama, masih hilang memang. Hilang maksudnya? Tidak ada lagi, tidak ada Pulse respon, tidak ada respon, tidak Pulse-nya? ini. Dan pada saat terakhirnya saya hanya berusaha dia bangun. Tetap itu saya lakukan, tapi pikiran saya nggak ngerti harus. Kalau kira-kira ada mau diapain? Mau digigit atau mau diapa? Kira-kira Mas dalam situasi itu. Oh, enggak loh. Saya ajak makan. Oh, diajak makan. Oh, tadi kasih mushroom. Kawaluyaan bersinar karena roh Allah bekerja. Kawaluyaan bersinar memberkati dunia. Oke, saudara-saudara, bersama dengan kami komunitas GKI Maulana Yusuf Kawaluyaan. Kami berada di wilayah Kawaluyaan. Kami bagian dari GKI Maulana Yusuf dan inilah adalah podcast pertama kami gitu ya, yang akan menjadi satu program unggulan kami untuk memperkenalkan gereja. Dan rasanya podcast ini akan berangkat dari kami sendiri, bagaimana pengalaman kami. Dan hari ini kami akan memulai dengan pengalaman yang mungkin agak menyeramkan, tapi ada banyak hal yang baik, mungkin lucu juga dan sebagainya. Dan inilah program My KWL. Keep walking in love. Silakan Ama. Ya, terima kasih Mas Boni. Ini satu peristiwa atau satu momen yang sangat kita syukuri, di mana pada sore hari ini kita kedatangan rekan kita sesama jemaat di Kawaluyaan yang sangat kita hormati. Mari kita sambut Mas Hendik Hendiato. Benar namanya? Salah. Salah. Oke, perkenalkan diri sendiri deh. Oke, udahlah, nama saya Endartio Ratriadi atau lebih familiar dipanggil Hendik. Hendik. Ya, terima kasih Mas Hendik. Sorry tadi saya sedikit salah menyebut namanya. Kita sudah lama berkenalan, tapi nama asli itu sering disembunyikan sehingga kita juga tidak mengetahui secara persis. Sepengetahuan kami para jemaat di sini bahwa ada satu peristiwa ataupun kejadian yang rasanya sih bisa kita jadikan sebagai referensi untuk kita menjalani kehidupan kita ke depan, khususnya peristiwa yang pernah dialami oleh Mas Hendik. Setahu saya itu sekitar tahun 2018 yang lalu. Saya nggak usah cerita seperti apa peristiwa itu. Sebagai pembuka mungkin Mas Hendik bisa menceritakan peristiwa di tahun 2018 itu. Di awal-awal kita berkenalan sebagai sesama jemaat pada saat itu sih masih pos GKI Kawaluyaan. Silakan Mas Hendik. Sudah bajem, Pak. Sudah bajem ya, wah salah ya. Sudah bajem. Saya salah juga. Maklum pada saat itu kita sama-sama. Iyalah, sama-sama anak-anak baru di sini. Ya, emang awal kenal bajem emang 2018 baru masuk ke sini ya. Jadi ini langsung peristiwanya atau apanya? Iya. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2018 itu. Nah, 2018 berarti sekitar bulan Mei ya. Mei. Nah, itu waktu itu kalau nggak salah kita lagi bikin kompetisi kecil-kecilan pingpong tuh, provokasinya Pak Marlin tuh, provokatornya Pak Marlin. Bikinlah kita kalangan sendiri, asik-asik aja. Nah, di situ setelah main pingpong
saya merasa sakit dada ya, sakit dada, dan waktu itu emang udah saya tanya ke pasangan double saya, Aris waktu itu, Riz, ini kita kan udah semifinal nih, tapi kalah di semifinal. Terus tanya, ini ada juara 3-4 enggak? Kata Aris, oh nggak ada Pak, 1-2 aja. Oh ya mending pulang karena saya udah merasa sakit di Sakitnya sebelah mana, Mas? di dada. Tapi beda-beda sih ya, orang beda-beda di mana penyumbatannya aja. Nah itu sakit, akhirnya saya putuskan pulang. Dan waktu itu emang kebetulan saya ke gereja itu cuma sama anak saya yang pertama, Kristo ya. Istri saya dan anak saya si Jose itu nggak ke gereja karena si Jose itu sakit, demam. Hanya kita berdua. Cuma karena kita pingpong jadi Kristo pulang dulu naik Gojek. Hanya saya cuma sendiri. Nah dalam sendiri itu akhirnya ya bawa mobil sendiri. Makin lama makin sakit, makin lama makin basah baju saya karena keringat dingin. Feeling saya gitu. Jadi karena banyak sekali ngomong-ngomong lah ini, wah jangan-jangan nih gitu kan. Jangan-jangan nih apa? Jangan-jangan apa? Jantung. Oh, oke. Ya itu, wah jangan-jangan nih jantung nih gitu kan. Akhirnya emang saya putuskan langsung pulang, dan waktu itu kan kita masih anak baru di sini ya. Ya sudahlah, aku pamit sama Aris aja. Udah, aku pulang dulu. Bawa mobil. Di jalan tuh masih mikir saya ini pulang ke rumah atau langsung ke rumah sakit. Karena perjalanan ke rumah itu kan kita melewati rumah sakit Al Islam ya. Dan makin lama makin sakit dan makin basah karena keringat. Akhirnya saya mikirnya itu sampai putaran Gede Bage Pak, baru balik lagi, turn over lagi, return situ balik ke rumah sakit langsung. Saya putuskan langsung aja. Karena apa? Daripada naik ke rumah nanti ya akhirnya ke rumah sakit lagi gitu kan. Hanya saya langsung aja ke rumah sakit. Nah, ya akhirnya langsung ke rumah sakit, dan di jalan Pak, jujur aja Pak, saya nengok ada polisi nggak gitu ya. Maksudnya kalau ada polisi saya langsung nganterin, tapi nggak ada. Ya ini saya paksain. Dan di situ doa saya cuma satu, ya dalam bahasa Jawa Pak ya, karena saya silakan. Ya, jadi Gusti paring ono kuat sampai rumah sakit aja, dugi rumah sakit mawon. Saya cuma itu aja doanya. Jadi Tuhan berikanlah kekuatan sampai rumah sakit. Ya, jadi aja. Doanya cuma itu aja. Pokoknya sampai rumah sakit. Tolong saya sampai rumah sakit aja. Dah itu aja. Selanjutnya terserah. Ya, kelihatannya itu awal ceritanya ya. Apa kejadian yang terjadi 2018. Cuma satu pertanyaan yang menggelitik ini, apakah sebelumnya Mas Hendy sudah tahu bahwa ada memiliki bawaan penyakit jantung? Oh, sama sekali nggak tahu Pak. Sama sekali. Belum ada track untuk rekaman jantung, saya nggak ada. Dan ya baru kali itu saya tahu kena penyakit jantung. Ya itu Pak, belum Kecurigaan nggak juga tidak ada. Nggak ada. Oke, belum pernah di check up dan sebagainya. Belum. Tapi menarik Amang. Jadi tadi Mas Hendik sempat bilang bahwa nyoba sendiri, masih orang baru. Biasanya kan begitu ya, di mana-mana kita agak sungkan untuk berseru minta tolong gitu. Nah kenapa kok nggak minta tolong? Apa nggak enak, takut ngerepotin atau apa kira-kira? Nah itu takut ngerepotin Pak. Jadi kan belum jelas nih saya harus pulang atau ke rumah sakit gitu kan. Ya udah saya jalan sendiri aja. Dan saya pikir saya kuat, maksudnya
kuat gitu. Kuat atau sok kuat? Saya yakin kuat. Oke. Saya yakin kuat. Ya, ya. Mungkin karena saya nggak ada masalah, maksudnya nggak ada tentang penyakit jantung tuh nggak ada sebelumnya gitu ya. Jadi cuma ya itu tadi jangan-jangan itu yang saya Menduga. ya istilahnya. menduga. Jadi kenapa saya harus langsung ke rumah sakit, dan saya pikir lebih cepat kalau sendiri Oh, gitu. lebih cepat kalau sendiri. Pas di mobil tuh kayak apa sih rasanya? Basah Pak, baju tuh udah basah aja, keringat dingin ya yang jelas semakin sakit aja. Tapi ya itu aja, doanya itu aja. Doanya itu aja. Pernah Itu nggak aja. kepikiran? Nih aku nek nggak sampai rumah sakit, iya gitu. Oh enggak. Pokoknya Eh, Tuhan tolong iya. tolong gitu ya. ya gue malah doanya cuma itu aja, tekan rumah sakit. Jadi itu aja. Dan memang menarik ini apa yang diceritakan Mas Hendik, khususnya bagi diri saya sendiri. Saya juga seperti Mas Hendik sebelum kena sakit jantung. Sampai saat ini saya merasa bahwa jantung saya sehat-sehat aja, gitu kan. Dan yang kedua, saya tidak pernah check up masalah jantung. Saya rasa ini perlu juga bagi kita, khususnya para lansia ini, untuk mawas diri, untuk kita juga melihat kondisi tubuh kita. Jangan-jangan kita juga bila mengalami satu katakanlah tingkat kelelahan yang cukup tinggi, jangan-jangan terjadi itu pada diri kita. Terima kasih sharingnya Mas Hendik, itu menggugah saya juga seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Pengalaman Mas Hendik pasti membawa banyak hal yang menjadi referensi juga buat kita, khususnya bagi orang-orang seperti saya yang sudah lansia. Oke, pada saat itu Mas Hendik lebih percaya terhadap keyakinan diri sendiri, atau lebih percaya kepada pertolongan Tuhan, atau logika pada saat itu bahwa pasti akan sembuh, atau berserah aja mau sembuh mau tidak? Yang terakhir. Oh, Yang terakhir. Terus terang ya pasrah aja Pak. Jujur ya pasrah udah. Jadi saya nggak mau doa macam-macam. Yang jelas saya pasrah aja. Dan ada satu doa lagi mungkin ini ya. Jadi kan anak-anak datangnya sama istri saya, dan tuh anak-anak pun boleh masuk. Saya udah agak kenapa anak-anak saya boleh masuk gitu. Dalam aku di rumah sakit kan nggak boleh, anak-anak masih kecil. Aku di situ cuma ini maringono mantun, maringono mari. buatlah Sih. Ya, anakku saya cilik-cilik gitu kan, masih kecil-kecil. Itu aja. Dan satu hal yang bikin ini, saya harus berusaha untuk selalu sadar, ini diri sendiri untuk sadar. Sadar tuh maksudnya nggak boleh tidur. Nggak boleh, karena setahu saya seperti itu. Sampai Kalau tidur bisa bablas gitu Mas. iya, saya sempat ngomong sama suster, karena dikasih tahu susternya juga. Oh. Bapak jangan tidur ya. Ya saya jawabnya cuma sepele. Ya sus, nanti kalau saya tidur bablas ya. Itu aja. Jadi hanya berusaha sadar, pokoknya ngacapruk lah ke bahasa Sunda ya. Apa itu ngecapruk? Ngomong ngasih tahu Oh. sama susternya. Karena harus ada. Ya begitulah. Iya, oke, menarik. Mobil gimana nih posisi? Aku penasarannya di soal mobil nih, kan nyetir sendiri, ke rumah sakit sendiri. Mobil itu diparkir rapi apa enggak nih? Jadi apa karena udah panik lalu gerabak-gerubuk ngawur parkirnya Nah. atau gimana?
Ada satu ini ya, satu pelajaran waktu di kegiatan alam bebas ya. Kita menghadapi satu masalah itu yang selalu saya inian, aturannya cuma satu, don't panic. Don't panic. Ya, itu aja. Harus itu, jadi ya dibuat sesantai mungkin. Makanya nggak boleh panik. Saya udah masuk ke parkiran, masih di mobil pun saya udah manggil satpam. Oke. Pak, gitu ya. Dada saya sakit. Mereka udah pada berdiri kan. Ini mobil taruh mana nih? Dan saya udah yakin bahwa ini saya akan lama, gitu ya. Saya akan lama. Kalau mobil aku tinggal di situ, repot juga. Ini saya parkir dulu. Tapi nggak jauh, dekat banget sama. Kebetulan di depan pintu UGD itu emang Masih kosong. ya. Dan saya taruh situ. Rapi. Saya kunci pintu. Baru saya duduk di kursi roda mau Pak Satpam. Kalau masuk. Oke, saudara, ini menarik karena memang judul kita podcast pertama ini adalah near death experience gitu ya, pengalaman satu sakit yang silent killer ya, Amang ya, penyakit jantung itu kan disebut silent killer, dan ada belakang judulnya menarik, parkir rapi sebelum ajal menjemput. Begitu kira-kira. Ini hal yang justru unik. Kenapa sampai kepikiran itu, Mas? Kan biasanya orang kalau udah sakit nggak mau mikirin orang gitu lah, udah bodo amat, tabrak-tabrak dikit lalu minta bantuan sama orang gitu. Ya nggak tahu ya. Ya pengennya gitu aja. Setelannya memang setelan kendo ya, istilah bahasa Ya. Jawanya kendor gitu ya, nggak usah tegang. Nggak usah. panik. Jadi nggak usah panik lah. Nggak usah panik. Masuk gitu ya, terus didorong sama satpamnya. Oh enggak, ditanya dulu sama satpamnya. Saya ingat. Yang sakit saya. Bapak sama siapa? Sendiri. Sendiri, iya. Terus kunci. Kunci kayaknya, kunci mana ya? Dulu Kayaknya di dititip saku ke ya. satpam. Enggak, saya bawa. Oke. Saya bawa. Cuma kalau yang saya kasih ke satpam itu kan di pendaftaran ya, saya kasih KTP, saya kasih asuransi, terus saya kasih handphone, saya cari nama istri saya di situ, kasih. Kalau mau telepon rumah, telepon ini Pak. Waktu itu masih ingat sama istrinya ya? Masih. Nah itu, kasih aja semuanya. Jadi saya udah pasrah aja. Ini KTP saya, ini asuransinya. Terus kalau mau telepon ini langsung saya carikan, tinggal itu. Oh, berarti satpam yang daftarkan. Iya, yang bawa masuk kan satpam di pendaftaran itu. Ya setelah itu langsung biasalah dikerumunin suster sama ini, langsung plak tempel itu semua. Kaget, tetek bengek gitu ya. Karena emang tindakannya juga di situ sih, karena kayak apa ya istilahnya, mungkin pertolongan pertama ya di situ ya. Saya lebih tertarik terhadap apa yang dirasakan pada saat itu ya. Di samping sakit yang di dada, itu rasanya panas atau ditekan atau apa rasanya? Kalau dibilang sakitnya kayak apa sih? Bukan kayak tekanan sih ya. Oh, Apa bukan. sih ya? Nyeri Nyeri ya. Ya. Kalau Jawane manteng. Tegang ya. Manteng. Jadi mau diapa-apain dan nyeri, nggak bisa tertahan gitu. Nggak bisa tertahan, Ya. itu yang penting ya, nggak bisa tertahan. Apakah ada rasa sakit yang mengikuti, misalnya kepala pusing atau mata berkunang-kunang atau kaki jadi dingin, di samping tadi ada keringat dingin itu? Enggak sih, waktu itu saya nggak ngerti ya, yang paling terasa cuma Cuma dada. di dada aja. Dada. Oh, ada satu hal lagi mungkin buat berbagi juga ya. Kan saya ditanya juga berapa jam kejadiannya. Satu-satu keuntungan saya, karena saya posisi sadar, itu lebih membantu karena bisa diajak ngomong. Berapa lama? 6 jam? Enggak.
3 jam nggak? 1 jam saya bilang. Baru 1 jam. Oh iya. Terus kan saya iseng nanya, penangannya beda. Emang iya beda. jadi yang lamanya sekian itu beda-beda penanganannya. Jadi yang menguntungkan saya mungkin ya puji Tuhan saya sadar gitu. Dan satu lagi, waktu masuk saya ditanya, Pak, sudah sampai tangan belum? Kan nggak ngerti. Apanya yang sakit tangan, sampai tangan, pegelnya. Waktu itu saya belum. Terus setelah didorong masuk lagi, baru kerasa nih, sini, pegel dua-dua. Langsung menjalar maksudnya. Iya, kayak jalan tuh. Langsung, suster, ini udah pegel saya tangannya, udah pegel nih. Sekarang baru kerasa. Ya itu, ada dari sini kayak jalan. Gitu. Jadi teman-teman, kita punya penatua pendamping nanti adalah seorang dokter di rumah sakit. Dia punya latar belakang pengalaman yang panjang. Kami akan bersama dengan Dokter Puji, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman juga nanti kami akan siapkan juga podcast-podcast mengenai kesehatan supaya teman-teman bisa belajar dari banyak hal selain pengalaman iman, pengalaman pribadi, psikis, kita juga secara medis akan siapkan. Dan kita akan kembali dengan pengalaman iman, Mas Hendik. Ya, pengalaman iman ini gini. Tadi doanya udah ya, doa saat genting. Lalu kepikiran nggak pengen mukjizat instan gitu. Kan orang banyak nih kalau udah kepepet begitu, Tuhan tolong. Enggak sih? Enggak Maksudnya, kepikiran. Karena pasrahnya Mas. Pasrah. Benar-benar pasrah. Jadi dan saya kok punya keyakinan sembuh. Maksudnya bisa teratasi gitu. Masih punya ini akan teratasi gitu. Jadi mukjizatnya bukan yang spektakuler, Bukan. tiba-tiba air jadi anggur, Bukan. lalu yang buta langsung melihat. Tapi Mas Hendik melihat mukjizat itu juga bisa hadir melalui perawatan kesehatan yang akan dijalani. Itu yang Mas Hendik yakini Tuhan akan menolong, nanti juga akan sembuh. Gitu kira-kira atau gimana? Tuhan menolong dulu. Oh, Tuhan menolong dulu. oke. Tuhan pasti tolong gitu. Dalam prinsip saya gitu, Tuhan pasti tolong, tapi nggak tahu jalannya gimana, nggak ngerti saya. Oh, jadi karena itulah muncul ketenangan, begitu ya? Ya, mungkin itu. Gimana, Amang? Saya Soal rasa- mukjizat ini kan suka orang kadang memaksakan Tuhan ya kalau dalam situasi kritis gitu ya. Menurut Amang gimana? Saya rasa pengalaman iman sangat berpengaruh pada saat kita mengalami kondisi seperti ini. Dan kelihatannya Mas Hendik dengan apa yang telah disampaikan tadi, bahwa Mas Hendik merasa bahwa Tuhan itu sebenarnya beserta dengan dia dari awal, sejak awal. Bahkan mungkin sebelumnya juga Tuhan udah beserta dengan dia. Dan kenyataan itu memang terbukti bahwa step by step Mas Hendik menuju kesembuhan. Memang ada satu mungkin proses yang cukup berat rasanya ya, mungkin secara medis atau memasang ring atau bagaimana ya pada saat itu. Tapi satu keyakinan itu saya rasa akan membawa diri kita ke dalam satu ketenangan secara batin maupun secara rohani, di mana Mas Hendik merasa dia terhubung dengan Tuhan setiap langkah pada saat dia mengalami sakit ini. Coba tolong dikoreksi kalau saya salah, bahwa keterhubungan itu Mas Hendik rasakan sejak awal. Karena tadi ada pernyataan, saya dari awal sudah ditolong. Tolong koreksi kalau salah Mas Hendik. Kalau ini memang kalau kehidupan spiritual saya itu agak aneh ya. Saya sangat mengimani bahwa
Tuhan saya, Tuhan Yesus gitu. Saya sangat mengimani, tapi prosesinya yang nggak jelas kalau saya. Prosesinya nggak jelas. Jadi saya berdoa ya mungkin beda dengan orang-orang ya. Saya berdoa hanya kayak seperti saya ngobrol dengan Tuhan gitu ya, bukan yang panjang-panjang dan apa. Dan itu selalu saya biasanya kalau seringnya malah ngobrol sih. Tuhan tolong, simpel-simpel kayak gitu. Tuhan tolong. Terus, tapi kalau keyakinan itu memang saya yakin. Ada satu keyakinan bahwa kita akan sembuh dan Tuhan tolong. Walaupun di balik itu bila ternyata keyakinan kita itu salah, kita tidak kecewa kepada Tuhan. Itu penting dan saya rasa itu ada di Mas Hendy. Ya. Ada satu yang mungkin sering kali juga Amang. Jadi Mas Hendik juga bahwa orang tuh kalau sakit, ada orang yang sukanya mikir kalau itu hukuman. Jadi terus meratapi diri, lalu ada juga yang mengatakan bahwa aku nggak salah apa-apa kok dikasih begini. Lalu ada juga orang yang mengatakan ini ujian. Kira-kira menurut Mas Hendik, apa ini ujian? Ujiannya kelas berapa gitu? Naik SMP atau naik SMA? Atau ini kesalahan Mas Hendik? Atau ini kehendak Tuhan suka-suka? Atau gimana? Refleksi saat itu gimana? Saya jujur nggak menyalahkan Tuhan, nggak menyalahkan apa gitu ya. Kalau mau Menyalahkan diri sendiri nggak? Enggak. Kalau mau jujur ya, itu apes itu. Apes. Oke. Kenapa mikir apes gitu? Jadi- Kenapa mikir apes? Jadi apa ya? Bukan kutukan, bukan apa. Ya mungkin ya kayak dicoba kali ya. Tuhan pengen menguji ini saya. Ya mungkin itu sih. Kalau untuk hukuman sih enggak. Saya pikir Tuhan baik dan Tuhan enggak akan membalas sih. Menarik nih Amang nih. Enggak akan membalas. Di dalam pikiran Mas Hendy kan seringkali kan gini, seringkali kita kan diajarin yang benar dikasih upah, yang salah dihukum. Nah, mindsetnya menarik nih Amang nih. Mungkin Amang punya rujukan ayat nih untuk ya nggak usah tepat banget di mana, tapi seingatan aku lupa ingat, kayaknya ada deh ayat ini. Sebenarnya bukan ayat, tetapi Agak dekat Amang. sebetulnya bukan ayat, tetapi secara umum aja kita sebagai manusia, bila kita sudah terlatih untuk meyakini bahwa pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya, rasanya keyakinan itu akan membawa kita kepada satu keyakinan juga. Tuhan itu nggak di mana-mana, Tuhan itu dekat dengan kita. Pada saat sakit ini yang dialami pada saat itu, sejak awal tadi Mas Hendy bilang bahwa saya yakin bahwa Tuhan akan sembuhkan saya, Tuhan beserta dengan saya. Tapi satu hal memang perlu kita sadari juga, bahwa bila itu tidak terjadi, kita tidak akan kecewa kepada Tuhan. Itu yang dinyatakan di pernyataan berikut. Dan saya yakin bahwa Mas Hendy memang secara kerohanian sudah cukup matang, sehingga Mas Hendy siap untuk mengalami hal yang Tuhan cobai itu. Tuhan cobai kan dibilang Jangan tadi. terlalu tinggi. Dan kelihatannya Mas Hendy memang lurus terhadap cobaan itu. Kalau percobaan itu tiba kepada saya, rasanya saya apakah akan lulus seperti Mas Hendy? Itu satu pertanyaan. Begitu, Mas Boni. Ya. Mas, hal yang menarik adalah orang juga ketika di masa seperti Mas Hendik lalu diberi kesembuhan, lalu
menganggap diberi kesempatan kedua. Kalau menurut Mas Hendik ini kesempatan kedua atau justru kesempatan yang ke-100, ke-200, ke-1000 yang Tuhan sudah kasih atau gimana? Kesempatan lagi. Kesempatan lagi. Ya. Jadi sebelumnya sebenarnya bukan hanya lewat sakit ya. Banyak lah. Oh, Oke. Ya, jadi ini bukan kesempatan kedua ya. Jadi ini ya, merefleksikan diri bahwa Tuhan ki apik gitu. Tuhan tuh baik. Nah, kadang-kadang malu juga kan. Kita yang istilahnya suka berbuat nggak baik gitu ya, Tuhan tetap baik. Hanya kadang-kadang malu sendiri sama Tuhan gitu. Kita semaunya, saya terutama ya, saya semaunya gitu, dan Tuhan tetap baik. Itu yang bikin malu sebenarnya. Jadi malah justru itu bikin Mas Hendik merasa takjub, malu, campur-campur gitu ya. Campur-campur dan membuat lah kita juga harus baik gitu. Oh. Harus baik. Pengalaman itu mendorong Mas Hendik justru ingin lebih baik. Bukan karena balas budi sama Tuhan, bukan tentu ya. Tetapi justru melihat karena Tuhan baik, maka aku harus ikut gitu. Iya. Karena dengan nggak karuannya kita gitu ya, Tuhan tetap baik gitu. Itu yang bikin ya kita harus baik. Harus. Saya terutama ya seperti itu. Jadi ini harus membuat saya lebih baik lagi. Ya intinya karena Tuhan baik lah, saya harus baik gitu. Keyakinan Mas Hendik mudah-mudahan itu juga menjadi keyakinan kita pada saat kita menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita. Cuma satu hal yang menggelitik ini, saya tahu Mas Hendik ini senang nyanyi kan, penyanyi yang boleh dibilang menjadi andalan juga di gereja kita. Pada saat kejadian itu pastilah ada yang dinyanyikan di dalam hati ataupun mungkin keluar ataupun secara pelan-pelan dinyanyikan. Itu kira-kira ada nggak sih kidung jemaat nomor berapa itu? Ada. Jadi itu waktu itu atau lagu Jawa yang mana gitu? Jadi kan sebenarnya yang proses paling sakit dan paling krusial gitu ya kata orang. Ya waktu pembukaan sumbatan itu kan lewat infusan. Sebenarnya itu emang sakit sekali, kayak ditekan dada saya, kayak mau pecah dada saya gitu ya. Jauh banget dengan pasang ring. Kalau pasang ring mah udah nggak ada sakit-sakitnya. Ya itu yang krusial di situ. Karena sumbatan udah begitu banyak dan ini harus dibuka, caranya untuk infusan, pakai infusan. Saya tanya ke susternya, karena ya itu tadi, karena saya harus sadar kan, ngomong aja, harus ngomong. Suster, kira-kira berapa persen tingkat keberhasilannya berapa? Susternya jawab standar kan, nggak mungkin jawab standar. Jadi ya kita usahakan. Akhirnya saya pepetin lagi berapa persentasenya untuk keberhasilannya, tetap nggak berani jawab. Ya seperti itu. Karena makin lama makin sakit. Jadi satu ampul itu 1 jam masuk, 1 jam. Waktu sampai setengah itu saya udah bilang nggak kuat. Suster ini sakit banget. Oh iya berhenti dulu, break dulu Pak ya, break dulu gitu ya, break dulu. Oke, agak seneng saya. Break, artinya tekanannya berkurang gitu ya. Oke, break dulu. Akhirnya break, kirain lama. Baru bener mulai lagi. Aduh. Jadi cuma diinjeksi, habis itu infus lagi. Wah, ya nggak ada pereda rasa sakit atau apa? Itu udah ada Pak. Oh,
suntikan tuh udah pereda rasa sakit. Lengkap. Iya, injeksi lagi. Nah, setengah masih bisa. Mungkin seperempat terakhir saya udah nggak tahu Nggak tahu tuh maksudnya? Nggak sadar. kayaknya. Oh. Udah hilang ya. Ya, udah nggak tahu. Ya menurut cerita istri saya sih. Yang tahu kan istri saya nggak Nanti kita ngerti. panggil ke depannya. Oke, nanti kita Saya kan nggak ngerti. Saya collab, saya kejang. Nah akhirnya di masa tidur saya itu, saya merasa saya juga nyanyi, gitu ya. Saya nggak ngerti. Ternyata keluar juga nyanyinya itu. Kirain cuma dalam ini saya. Oh. Jadi kayak melindur gitu maksudnya? Apa gimana? Iya mungkin karena saya vokalis mungkin ya. Oh. Jadi nyanyi. Vokalis band apa kalau boleh tahu? Band apa adanya. Yang jelas salah satu dari vokal grup Iya. Yuti Yuti ya. Iya, iya. untuk tuh Itu. Ultra terrestrial atau Universitas terbuka, Pak. Jadi ya dibayangkan kalau saya drummer, Pak. ya. Saya pukulin semua itu. Nah itu nyanyinya apa? Lagunya Kulo mendo kagungannya Mas Boni bisa Tenyong deketin ini. lepur kalayan rahnyo. Nggak tahu hitung berapa saya nggak ngerti. saya adalah Mendo itu domba-domba Domba-domba, Allah, iya. milik Allah gitu ya. Lalu kagungannya itu milik Tuhan. Lalu terusannya Tenyong lepur kalian rahnyo apa dilepur di dipersatukan dengan darahnya. darahnya. Dan, dilepur diampuni juga dengan darahnya. Nah, itu karena basic saya GKJ, Pak. Jadi dan ya saya nggak ngerti gitu. Katanya saya nyanyi. Luar biasa memang kesaksian ini. Suara satu apa suara? Suara orang. Ini itu Ya. Ya itu saya udah posisi kejang, saya nggak ngerti apa. Ini udah nggak tahu. dan yang menyanyi itu buat keyakinan saya bukan sekedar Mas Hendik sendiri. Dan Mas Hendik pasti ada yang mendampingi untuk menyanyi. Ya dalam keimanan kita ya Roh Kudus beserta Mas Hendik menyanyikan lagu yang saya sendiri nggak mengerti tadi apa artinya, tapi udah diterjemahkan. Itu sangat luar biasa artinya. Thank you Mas Hendik. Ya. Kita kayaknya nggak sah kalau kita nggak manggil. Iya. Sebentar. pendamping. Oh, ada Setelah itu, nah itulah detik kejang saya. Udah puk itu maksudnya Tidur. tidur. selesai. Oh. Jadi nggak gerak lagi. sadar lagi? Saya nggak tahu. Oh, nggak bangunnya kapan? Nah, ini Kalau yang biasa jawab bangun nyonya pagi, ini. Pak. Saya Yang jawab nyonya ini. Mari kita Saya- panggil. Oke, kita panggil ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ayo. Ya. Selamat datang Selamat datang di Mbak Novi. di sini. Tangannya udah dingin nggak ya? ingin lakinya diwawancarai dia bingung gitu. Mungkin setelah puk tadi, setelah puk Mas boleh sharing mic. Jadi sebelum puk, Dekat-dekat. saya menunggu dia. Posisinya sih sebenarnya awalnya masih sadar gitu, karena saya agak cukup butuh waktu untuk datang ke rumah sakit karena saya harus pakai Grab dan nunggu Grabnya juga lama gitu. Nah, ketika nyampe rumah sakit, anak-anak masih kecil-kecil Agak dekat. ikut masuk, dan saya memang sengaja saya bawa masuk untuk motivate dia supaya lebih bisa sadar lagi gitu. Hanya saja karena Jose sakit, jadi saya juga nggak tega kalau berlama-lama di situ. Anak-anak dibawa kakak saya, baik. Nah, obat yang tadi diceritain Mas Hendy itu saya dikasih tahu oleh susternya, dia membuka saluran untuk supaya oksigen itu tetap bisa masuk gitu. Tapi efek sampingnya juga banyak. Ada
ada pendarahan, baik pendarahan di area. Jadi di mana-mana pendarahan dia bisa pecah gitu. Dan agak terjadi di beberapa di mulutnya Mas Andi ada berdarah. Dan kemudian susternya itu nggak banyak larang-larang saya untuk ini, dia bebasin saya mau ngapain aja. Akhirnya dan yang terakhir saya sendiri susternya juga sudah nggak bangunin dia lagi. Jadi saya tetap bangunin dia dan sempat beberapa detik, bukan detik ya, lumayan lama masih hilang. Memang Hilang maksudnya? tidak ada lagi, tidak ada Pulse-nya? respon, tidak Pulse-nya? ini. Saya tidak perhatikan betul, tapi saya lihat muka-muka, karena saya itu pengalaman pertama juga saya masuk ke ICU, tempat yang darurat begitu, bukan ICU ya, tempat masih IGD ya sayang. Dan ketika dilakukan berbagai tindak, karena dia suster IGD, dokternya juga dokter umum gitu. Beberapa kali dia telepon dokter jantung gitu, tapi dia sendiri tidak spesialis di bagian itu gitu. Nah, ketika obat itu dimasukkan, memang dia sangat kesakitan. Saya nggak tega juga lihatnya, tapi obat itu harus masuk untuk dia buka sumbatan itu. Dan ketika tadi dia bilang, sebenarnya saya rada-rada kembali ke masa itu ya, udah 6 tahun lebih. Ketika benar tadi sudah nggak kuat, di break sebentar, tapi obat harus masuk. Kalau terlambat juga sumbatannya juga semakin lama, bahaya juga. Terus ketika dipaksa masuk, dia kejang. Ya itu yang paling membuat saya agak trauma, itu dia kejang dan nggak sadar, terus dia nyanyi itu. Setelah nyanyi itu sebenarnya hilangnya. Pak Novi dengar lah suaranya. Saya sangat dengar ya di sampingnya. Waduh. Saya di sampingnya dan boro-boro berdoa, saya tuh nggak napak bumi ini teh nyata atau tidak, saya nggak tahu, nggak bisa merasakan ini nyata atau tidak pada saat itu. Dan saya belum pernah punya pengalaman orang yang punya penyakit jantung gitu ya. Jadi itu benar-benar saya juga tadi berangkat gereja baik-baik aja, kenapa seperti ini gitu. Dan bangun-bangun tuh dengan sendirinya juga saya Jose masih kecil gitu. Terus dia ada respon lagi, tapi cukup ada waktu yang dia benar-benar sudah tidak ada respon Di gitu. masa tunggu itu, pikiran apa yang paling kuat pada saat Nggak bisa berpikir, aku malah nge-freeze. justru ngeblank, Ya, nge-freeze? yes. Ya, jadi Amang kalau memang ada beberapa F ya paling enggak ya ketika kita mengalami situasi itu ya. Ada orang-orang yang modelnya fight. Fight itu mencoba melawan dengan sekuat tenaga untuk mencapai titik-titik keberhasilan. Ada yang flight, jadi milih kabur. Nah, ada yang nge-freeze begitu. Nge-freeze-nya artinya saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, karena saya hanya terus gimana nih. Dan pada saat terakhirnya saya hanya berusaha dia bangun, tetap itu saya lakukan, tapi pikiran saya nggak ngerti harus apa gitu. Ya, buat saya sebetulnya kesaksian ini sangat menguatkan saya, khususnya lagu tadi nyanyikan. Ini kalau bisa dikatakan mujizat, sebetulnya mujizat juga dalam mungkin kalau dikadarkan ya nggak bisa dibilang mujizat kadar rendah. Ini tetap mujizat yang sangat tinggi, karena pengakuan di situ bahwa darah Kristus itu akan menyembuhkan itu ternyata memang terjadi. Dan buat saya itu adalah mujizat yang terjadi buat Mas Hendy, buat Novi dan keluarga. Rasanya keyakinan seperti itu dan menyanyi yang bukan karena diri sendiri, karena ada yang mendampingi, pasti ada yang mendampingi pada saat menyanyi. Dan itu adalah Roh Kudus membuat apa yang dirasakan tadi sebetulnya kefrisan itu bisa kita singkirkan, karena tidak mungkin seseorang yang udah nyanyi sakitnya sedemikian tinggi bisa nyanyi.
dan nyanyiannya itu terdengar. Kira-kira itu kesan saya. Itu bisa ditanggapi juga, Mas. Ya, iya. Ya memang menarik ya, Mas Hendik. Hal lucu apa yang kemudian setelah semua berlalu, itu kan lagunya Chrisye itu kan ada yang dipakai buat film juga ya. Badai pasti berlalu, gitu kan. Seringkali orang ketika dalam masa susah, sulit, sakit, terpuruk dan sebagainya, orang hidup dalam bayangan ketakutannya. Nah, setelah semuanya lewat, apa hal yang paling diketawakan oleh Mas Hendik dan Mbak Novi? Apa yang bisa membuat ketawa dan akhirnya menselebrasi, merayakan, semua sudah, dan membuat lega lalu bisa enjoy sekali gitu. Kapan itu dan setelah berapa lama? Ini kan teman-teman kita tahu ya, di masa perang ini gitu ya, di beberapa tempat mengakibatkan banyak hal. Mungkin di antara kita juga ada yang terpuruk dan sedang mengalami badai. Dan kita akan belajar dari mereka berdua bahwa ketika badai berlalu kita akan bisa menertawakan semuanya, meskipun mungkin sekarang sedang susah. Dan itulah kira-kira arah pertanyaan saya untuk bisa dijawab. Mas Hendik atau Mbak Novi? Ya sebenarnya tadi badainya panjang ya Pak ya. Panjang. Jadi proses ini tuh ternyata nggak cepet gitu. Saya gemes-gemes gimana pada saat itu tuh karena memang Tuhan bikin begini-begini, tapi di sela-sela ketika kita down gitu, di situ juga pertolongan tuh muncul. Jadi biaya untuk kesehatan ini kan nggak murah waktu itu ya. Kami pakai asuransi, asuransi swasta ya. Itu tidak, untuk tindakannya tidak ke cover semua. Yang pertama di cover semua untuk ini. Jadi itu juga sebenarnya sangat mahal karena dia ada di ruang yang khusus dengan obat-obat yang khusus gitu. Dan yang selanjutnya adalah dokter bilang harus ada proses pasang ring gitu. Nah, si pasang ring ini kebetulan di asuransi yang kita punya itu tidak di cover. Kita cukup pede pada saat itu, nggak perlu beli BPJS karena kita ada asuransi itu gitu. Nah, ketika saya maksa ke dokternya, udah kasihkan aja tindakan yang memang dibutuhkan gitu. Tapi dokter itu juga sangat baik ya. Dia nggak ngikutin emosional saya untuk cepet-cepet ini dilakukan gitu. Ini mahal sekali loh, nanti ininya, dia ingatkan saya gitu ya. Cuma sebenarnya saya rada ngeyel waktu saat itu gitu. Cuman ada kakak saya juga, kalau dokter itu bilang begitu ya nggak apa-apa, mungkin dia akan kasih obat. Artinya dokter itu yakinkan saya akan kasih obat dulu, urus dulu asuransi yang lain. Waktu itu urus asuransi BPJS malah cover tapi hanya untuk satu kali tindakan. Nah, Lebaran pula waktu itu tuh, sehingga si BPJS juga tutup gitu. Jadi saya merasa ini perlu waktu lagi, sementara ini kan penyakit nggak bisa ditunda. Dan ketika akhirnya dapat BPJS kartu itu, saya yang nggak biasa ngurus begitu, yang nggak bisa wirawiri sendiri, akhirnya terpaksa harus begitu. Dan bisa juga sih sebenarnya gitu. Biasanya saya sangat tergantung sama Mas Yendi gitu. Nah, ketika BPJS udah oke, dilakukan tindakan pasang ring, ternyata sumbatannya tidak cuma satu gitu. Sumbatannya itu ada 3 titik yang di atas 90% gitu, dan itu harus dipasang semua. Dan kalau ngikutin rulesnya BPJS itu harus jarak bulan ya. Pokoknya jedanya lumayan ini. Dan saya merasa ya kalau ini terjadi, nanti ada serangan lagi di titik yang lain, ini terjadi lagi gitu kan. Kok pas ininya asuransi yang lama saya yang swasta itu pas habis, dan itu di kantor saya di upgrade dengan kelas yang bisa mengcover itu gitu. Kalau nggak pas habis, tentu saya harus nunggu 1 tahun lagi. Sebentar. Pasnya itu pas setelah tindakan yang pertama, pas habis, dan pas program itu ada untuk yang, dan sumbatan yang 2 ini akhirnya dilakukan cepat juga, dan ternyata itu tidak
tidak 2 ya, harusnya dipasang lagi 3 karena ternyata ada satu ring yang tidak bisa nembus sehingga harus disundul gitu Dengan ring lain. dengan ring lain gitu. Artinya itu kan ada cost lagi di situ. Dan pada saat itu asuransi saya sudah cover dan udah yang pakai yang program yang baru. Jadi saya merasa semuanya tuh tepat pada waktunya ketika Tuhan kita dikasih kayak masalah tapi juga dikasih Solusinya. solusi di waktu yang sangat tepat. Tapi kalau tadi apa Pak Boni ditanyakan Kapan bisa seperti lega, plong, lalu kemudian bisa ketawa bebas dan Lega. apa yang ditertawakan? kalau saya deg-degannya 1 tahun ya. Satu 1 tahun karena itu tuh apa yang akhirnya dokter bilang oke, ini semuanya oke, ini alatnya nyatu dengan jantung dengan salurannya itu 1 tahun. Jadi selama 6 bulan pertama Mas ini nggak boleh nyetir sehingga saya tiap hari sama Om Grab gitu. Oke. Jadi walaupun dia maksa, ada kala-kalanya dia sangat nakal itu dipaksa dan bolak-balik rumah sakit untuk kontrol dan lain-lain itu plong-plong banget satu. Plong 1 tahun. Treatment yang Ya. efektif. Jadi total ada berapa ring yang terpasang sekarang? 4 ya. Jadi ada 4 ring Pak di 3 titik tapi 4 ring. 4 ring, yang satu dempet ya untuk nyundul itu Iya. ya. Yang satu dan ada satu lagi yang pengalaman kan kalau dipasang ring kan kita sadar Pak, Iya. kita bisa lihat gitu ya. Nah yang di titik yang 2 ring itu agak rumit karena di pertigaan. Enggak ada lampu merahnya berarti ya, Mas? Enggak, ada polisi 4 di situ. Jadi sempat sakit dada lagi. Oh, Iya, karena ringnya dipasang tuh nyumbat dulu, baru dibelokkan, nah, baru bener lagi. Dia langsung dok, sakit nih, nah, sadar. Dok, ya, bentar, tunggu, gitu. Ini karena agak rumit nih di pertigaan. Nanti sebentar ya. Ya itu yang 2 ring itu. Dan waktu yang tiga jadi tiga ring itu kan sekaligus. Itu agak lama, 1 jam lebih ya. Kalau 1 jam lebih, 1,5 jaman lah ya. Tapi ya ini yang perlu saya sampaikan juga, pasang ring itu nggak sakit ya. Ya banyak orang yang takut gitu ya. lebih sakit serangannya. Karena kita nggak bisa balas Pak, itu repot. Itu Diserang nggak bisa. nggak bisa balas, itu lebih sakit pas serangan itu. Kalau pasang ringnya nggak. Dan kita dalam keadaan sadar kan. Sadar. Penuh ya. Dan setelah pasang ring, menurut dokter saya ya, itu belum selesai. Kan ada ya, udah pasang ring, udah aman. Enggak. Kalau ya itu tadi prosesnya antara 1 tahun sampai 1,5 tahun. Itu baru dikatakan fix, aman. Itu. Jadi saran buat teman-teman yang mengikuti acara ini, kalau memang sedang disuruh dokter untuk pasang ring, mendingan pasang ring ya daripada kena serangan lalu baru belakangan begitu. Ya, ikuti aja lah dokternya. Mereka lebih tahu dari kita. Dan nggak usah takut, karena posisi kita sadar dan nggak sakit sama sekali. Itu dari mana masuknya itu? Bisa dari paha dan bisa dari tangan. Tangan juga. Kalau boleh milih, suruh milih, mending tangan. Kalau bisa, Kenapa? lebih enak. Cuma gini pemulihannya doang. Lebih ini ya. Iya. Kalau ya cuma ditaruh aja tangannya kalau pemulihannya. Kan
darahnya itu kan diencerin setengah mati gitu ya. Jadi encer sekali, jadi jarum itu masih nancep sebelum darahnya kembali normal. Karena kalau kecabut, Bocor. ya. Dan kebetulan kalau saya kan di sini, nah, tragedi saya juga, Bocor. ya bocor. Karena saya kan belum pengalaman waktu pasang ring pertama kan belum pengalaman juga ya. Kan suruh diem, jadi maaf harus kayak gini. Ini lama 6 jam. Gua mengepol. Emang tahu ya, emang itu kaku, pegel. Itu. Perlu diterjemahin. Ya. Jadi ya itu akhirnya mungkin karena nggak tahan, saya tertidur pula ya. Tertidur. Kok lama-lama pegel gitu kan ya. Pegel. Saya ngomong sama perawatnya, kok pegel ya? Kaget juga dia. Harusnya nggak ada pegel ya. Oh, Ternyata bengkok apanya? jarumnya. Oh, Nah, berarti kondisi pada saat selesai itu jarumnya masih nancep sampai selesai nanti darahnya normal baru dicabut. 6 jam, ya 6 jam itu. Oh, Nggak boleh gerak, dan itu bengkok. bengkok saya. Karena saya gerak. Oh, Akhirnya kan harus dicabut paksa. Iya. Ya, karena dicabut paksa ya pendarahan, dan itu darah masuk ke di bawah kulit, di atas daging. Berarti biru-biru juga. Segini biru semua. Iya. Nah, emang akhirnya sakit ya, memar itu kan sakit. Nah, yang pengalaman kedua kan udah pernah nih. Nah, tindakan kedua kan udah pernah, jadi udah ada gambaran gitu saya ngapain, nyetel kartun aja saya 6 jam tuh kartun. SpongeBob. bukan macam-macam lah. Nah itu jadi nggak kerasa, akhirnya ya bener pulang nggak apa-apa sampai dilepas jarumnya aman, nggak sakit. Iya. Dulu teman saya sakit. Yang bikin dia kesel itu ketika ada sahabatnya yang datang, mirip kayak Ayub gitu ya. Makanya kamu tobat. Itu hukuman. Punya teman yang model gitu nggak waktu datang? Nggak ada sih. Kalau kira-kira ada, mau diapain? Mau digigit atau mau diapa? Kira-kira Mas, dalam situasi itu ya. Keplang. Oh, enggak lah, saya ajak makan. Oh, diajak makan ya? Saya kasih mushroom. Ya teman-teman, inilah proses perjalanan iman seorang Hendartio Ratriadi bersama dengan istrinya Novi Wulansa, bukan ya? Bukan Wulansa, Novi Rahmawati, yang boleh kita lihat. Dan pengalaman iman seperti ini memang perlu kita explore supaya orang juga bisa belajar. Selain tadi dari sisi kesehatan, kami juga akan memikirkan bersama Dr. Puji nanti pendamping kami, bersama dengan Bang Marlin sebagai pendamping kami untuk memikirkan pengembangan kehidupan bersama sehingga holistik, utuh dalam pembangunannya. Terima kasih Mas Hendik dan Mbak Novi, dan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe dulu paling enggak, di like boleh, dislike juga boleh kalau enggak selaras, feel free saja. Lalu komen yang sehat dan membangun harapannya, kalau memang bermanfaat silahkan isi. Ini kami Kawaluyaan, jangan lupa ikutin program KWL Keep Walking in Love. Tunggu dulu. Kayaknya buat penutup bagus nih. Nyanyi lagi. Mantap Kan itu. penyanyi kan Penyanyi. bersama dengan geng UT gitu ya. UT. Nada dasarnya dulu sama dengan re. Ya. Kulo mendo kagungannya denyong lebur kelayan